ini, kondisi pembangunan pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional, P3SON, atau Wisma Atlet Hambalang, di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor terbengkalai setelah mangkrak 11 tahun lamanya. Proyek Wisma Atlet Hambalang saat ini dikelilingi semak belukar, ilalang, dan pepohonan tinggi. Bangunannya pun tampak lusuh dan tak terawat, terlihat dari kondisi dinding yang berwarna seperti lumut. Besi-besi bangunan yang sudah tertancap di antara beton pun tampak ditinggalkan begitu saja menjadi bangunan tak beratap. Salah seorang warga bernama Dadang, 51 tahun, mengatakan bahwa beberapa warga memang bekerja di kebun yang terletak di sekitar Wisma Atlet Hambalang. Kendati demikian, menurut Dadang, pekerjaan yang dilakukan warga hanya sekadar mengambil pakan rumput untuk ternak. Sementara proyek Wisma Atletnya sendiri sudah lama mangkrak. Bahkan, kata dia, proyek Wisma Atlet Hambalang kerap dibuat tempat syuting program uji nyali. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN, bisa bernasib sama dengan Hambalang. Pembangunan Hambalang yang dimulai pada pemerintahan SBY, tidak dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi. Kondisi ini bisa saja terjadi pada IKN, yang dimulai pada pemerintahan Jokowi tetapi tidak dilanjutkan pada pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 nanti. Hal ini dimungkinkan karena Partai Keadilan Sejahtera, PKS, terang-terangan menolak wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, yang berlokasi di Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Presiden PKS Ahmad Syahiku menilai kelekatan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara tak dapat dilepaskan karena dinilai memiliki nilai historis yang tinggi. PKS juga menilai argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa pemindahan IKN sebagai bentuk pemerataan pembangunan merupakan hal yang keliru. PKS menilai, alih-alih memindahkan ibu kota, pemerataan pembangunan dapat dilakukan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta membesarkan sejumlah wilayah-wilayah kecil dan memajukan wilayah-wilayah yang tertinggal. Adapun sebelumnya, PKS juga menjadi satu-satunya partai yang melakukan penolakan dalam momentum pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Salah satu yang menjadi bahan penolakan keras PKS yakni terdapat dalam poin pertanahan yang mengatur hak guna usaha, HGU, mencapai 190 tahun. PKS menilai, aturan tersebut melanggar konstitusi dan memandang negara seakan-akan terlalu memanjakan investor dengan mengobrol HGU mencapai 190 tahun dan hak pakai mencapai 160 tahun. Senada dengan PKS, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan juga menegaskan menolak IKN. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini adalah sebuah pemerataan pertumbuhan. Anies menjelaskan jika pembangunan hanya dilakukan pada satu lokasi maka tetap akan memunculkan ketimpangan yang baru. Kalau berdasarkan pernyataan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bisa-bisa, kalau mereka memenangkan Pilpres 2024 nanti, IKN akan menjadi Hambalang, proyek yang tidak akan dilanjutkan pemerintahan yang berikutnya.